Indonesia kaya akan berbagai macam kuliner yang lezat dan khas. Tiap daerah memiliki makanan-makanan tradisional mereka sendiri yang super lezat. Makanan kita juga diakui kelezatannya. Contohnya saja yaitu rendang, yang termasuk dalam daftar teratas makanan terenak di dunia. Namun, jika kita perhatikan, beberapa makanan Indonesia ternyata kurang terkenal di luar negeri bila dibanding dengan beberapa makanan dari negara Asia lain. Kurang terkenal bukan lantas makanan Indonesia tidak enak loh ya. Makanan Indonesia enak dan lezat kok, hanya saja pamornya kurang begitu populer di luar negeri. Kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Apa sih alasan yang membuat makanan Indonesia kurang terkenal di luar negeri? Nah, daripada bertanya-tanya, simak terus video ini ya. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan lagi nih, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Kurangnya promosi makanan khas Indonesia. Alasan yang pertama tentu saja yaitu karena kurangnya promosi. Dibandingkan dengan diaspora negara Asia lain, diaspora negara kita terbilang masih cukup rendah. Ini juga turut menjadi faktor penyebab kurangnya promosi makanan khas Indonesia di luar negeri. Jika dibanding dengan Thailand misalnya, makanan Thailand jauh mendapat eksposur yang lebih besar. Ini terjadi karena kedudukan Thailand yang kala itu jadi pangkalan militer Amerika Serikat, di mana ada banyak tentara Amerika yang pulang ke negaranya dengan mencatat beberapa resep masakan khas Thailand untuk diperkenalkan pada keluarga mereka. Korea Selatan juga selalu menyisipkan adegan menyantap makanan khas mereka dalam drama Korea. Ini jelas sebuah langkah yang tepat, mengingat betapa besarnya popularitas drama Korea di dunia. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki strategi pemasaran global yang serupa untuk makanan-makanan kita. Meskipun memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, Indonesia belum bisa secara optimal menggunakan media dan industri hiburan untuk memperkenalkan makanan tradisional kita ke audiens global. Kurangnya standarisasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi kuliner Indonesia adalah kurangnya standarisasi dalam penyajian dan pengolahan. Dalam industri kuliner global, konsistensi rasa dan kualitas menjadi kunci keberhasilan. Sebagai contoh, makanan cepat saji seperti burger atau pizza memiliki standar tertentu yang memudahkan konsumen mengenali rasa dan kualitasnya, tidak peduli di mana mereka membelinya. Sementara itu, kuliner Indonesia seringkali memiliki varian rasa dan penyajian yang berbeda-beda, sesuai dengan daerah atau tradisi keluarga masing-masing. Kurangnya restoran Indonesia di luar negeri. Jumlah restoran Indonesia di luar negeri masih relatif sedikit dibandingkan dengan restoran Jepang, Cina, Korea, atau Thailand. Restoran-restoran tersebut juga cenderung hanya berada di kawasan yang memiliki komunitas Indonesia yang cukup besar, bukan di pusat-pusat kuliner utama di dunia. Akibatnya, makanan Indonesia tidak banyak dikenal oleh orang-orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Indonesia. Kendala bahan baku. Alasan yang selanjutnya yaitu karena adanya kendala bahan baku. Banyak rempah-rempah dan bahan dasar kuliner Indonesia sulit ditemukan di luar negeri. Hal itu mengakibatkan restoran atau pengusaha kuliner Indonesia di luar negeri harus mengimpor bahan langsung dari Indonesia atau mencari alternatif yang kurang otentik. Kedua opsi ini menimbulkan biaya yang lebih tinggi dan tantangan dalam menjaga keaslian rasa. Persepsi dan stereotip. Ada juga faktor persepsi dan stereotip. Makanan dari Jepang, Cina, Korea, dan Thailand seringkali dipersepsikan sebagai makanan yang sehat, eksotis, dan modern. Meskipun makanan Indonesia memiliki banyak hidangan yang lezat dan unik, persepsi ini belum terbentuk dengan kuat di benak masyarakat internasional. Banyak orang di luar negeri mungkin lebih mengenal Indonesia
sebagai destinasi wisata daripada destinasi kuliner. Mungkin juga dengan melihat beberapa tempat makan pinggir jalan yang menurut mereka tidak higienis atau tidak sehat, membuat mereka enggan hanya untuk sekedar mencicipi makanan kita. Branding makanan Indonesia dinilai masih kurang kuat. Jepang terkenal dengan sushi, Korea dikenal dengan kimchi, Thailand dengan tom yum, Indonesia terkenal dengan apa hayo? Kita sendiri kadang kebingungan ya untuk menyebut satu macam makanan saja, karena makanan Indonesia begitu beragam. Hal ini yang seolah menjadi pedang bermata dua bagi Indonesia. Satu sisi, hasanah kuliner kita begitu melimpah. Akibatnya, kita jadi kesulitan menentukan satu branding yang tepat untuk makanan Indonesia. Sehingga ketika wisatawan bertandang ke negara mereka atau ditanya apa yang terlintas di benak mereka tentang negara tersebut, orang akan dengan mudahnya menyebut makanan. Ini jelas jadi PR yang lumayan besar bagi Indonesia untuk menentukan setidaknya satu makanan yang jadi ikon negara ini. Tantangan adaptasi budaya. Setiap negara memiliki preferensi rasa dan budaya makan yang berbeda. Beberapa hidangan Indonesia yang memiliki rasa kuat atau bahan-bahan tertentu mungkin kurang diterima di beberapa negara. Hal ini memerlukan adaptasi dan modifikasi menu agar sesuai dengan selera setempat, tetapi tetap menjaga esensi dan otentisitas rasa. Wisatawan asing yang berkunjung tidak menyebar di seluruh Indonesia. Turis-turis mancanegara memang sering berkunjung ke Indonesia, namun rata-rata mereka hanya berkunjung ke Bali saja. Promosi makanan tentu harus dilakukan di dalam negeri juga, melalui turis yang berkunjung. Saat wisatawan asing datang ke suatu negara, selain untuk berlibur, mereka juga akan membawa pulang pengalaman mencicipi hidangan lokal khas negara tersebut. Karena kecilnya angka kunjungan, berdampak pula pada popularitas makanan Indonesia di luar negeri. Jadi, persoalan makanan Indonesia kurang terkenal sama sekali tak ada kaitannya dengan rasa, enak atau kurang enak, melainkan minimnya testimoni dari orang asing yang bertandang kemari untuk mencoba makanan tersebut. Kurangnya produk olahan dan instan. Negara-negara seperti Jepang dan Korea telah berhasil memperkenalkan produk makanan olahan dan instan yang sangat populer di seluruh dunia. Produk seperti ramen instan, bumbu masak, dan makanan kemasan dari negara-negara tersebut mudah ditemukan di supermarket global. Sebaliknya, produk olahan dan instan dari Indonesia masih terbatas ketersediaannya dan distribusinya di pasar internasional. Ini juga membuat orang-orang yang ingin mencoba membuat memasak atau mencicipi makanan Indonesia mendapatkan kesulitan. Makanan Indonesia banyak dipengaruhi oleh makanan negara lain. Dan alasan yang terakhir yaitu, beberapa makanan Indonesia memiliki kemiripan dengan negara lain. Contohnya saja olahan daging, kentang, dan roti mendapatkan pengaruh yang cukup besar dengan masakan khas Eropa. Hal ini mungkin terjadi karena dulunya Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. Selain itu, banyak pula makanan Indonesia yang memiliki kemiripan dengan masakan Tiongkok, mulai dari mie goreng, mie ayam, bakso, lumpia, onde-onde, capcay, bakpao, dan masih banyak lagi. Demikian, itulah beberapa alasan mengapa makanan Indonesia begitu kurang terkenal di luar negeri. Kalau menurutmu, kenapa sih makanan Indonesia kurang terkenal di luar negeri? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.